Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agus Hermawan ingin menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat. Baik, langsung saja. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam Nusantara. Penjabaran konsep bentuk negara Indonesia itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, kekuasaan pemerintah yang tertinggi dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. Prinsip utama dari negara kesatuan adalah peletakan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. Kekuasaan tertinggi ini atau urusan negara itu dipegang oleh pemerintah pusat tanpa ada pelimpahan wewenang ke pemerintah di daerah. Mengingat Indonesia menganut konsep trias politika, jadi ada 3 komponen kekuasaan yang menjadi landasan pembagian fungsi dalam pemerintahan. Ketiganya adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 komponen ini yang menjadi landasan pembagian fungsi di pemerintah pusat. Fungsi legislatif di negara Indonesia itu dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan juga para menteri di kabinet. Untuk fungsi yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Kalau ngomongin masalah keuangan bagaimana sih pemerintah pusat sebagai 3 komponen yang mendasari negara kita ini dalam mengelola keuangannya? Yang pasti sama seperti halnya lembaga lain, pemerintah juga menerapkan akuntansi pada pencatatan semua yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah. Laporan akuntansi ini menjadi salah satu bukti yang sangat penting terkait kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat. Apa sih sistem akuntansi pemerintah pusat itu? Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Dasar hukumnya apa sih yang mendasari hukum SAPP ini? Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Terus Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan juga ada PMK Nomor 215 PMK 05 2016 tentang perubahan PMK nomor 213 PMK 05 2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu yang pertama ada basis akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja, yang artinya pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterima oleh kas umum negara, dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari kas umum negara. Sedangkan untuk pos-pos neraca, SAPP menggunakan basis akrual, yang artinya aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi dan pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas diterima ataupun dibayar. Yang kedua adalah sistem pembukuan. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system, di mana persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana digunakan untuk mencatat setiap transaksi. Setiap transaksi dibukukan dengan melakukan pendebetan suatu perkiraan dan secara bersamaan melakukan pengkreditan di perkiraan lainnya yang terkait. Yang ketiga ada sistem terpadu dan terkomputerisasi. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan
dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana proses pembukuan dan pelaporan sistem tersebut sudah dikomputerisasi. Nah, seluruh transaksi yang berkaitan dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara akan dibukukan dan dilaporkan dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ini. Yang keempat, ciri-cirinya ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. SAPP mendesentralisasi pencatatan maupun pelaporan keuangannya, di mana kegiatan-kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor instansi tingkat pusat maupun kantor instansi tingkat daerah. Yang terakhir, ciri-cirinya yang kelima adalah bagan perkiraan standar. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau LRA, yang mana disusun berdasarkan kompilasi laporan realisasi anggaran seluruh entitas pelaporan, yang mana terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Nah, angka realisasi pendapatan negara pada LRA tahun anggaran berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, yang berasal dari pembukuan intrakompatibel atas seluruh penerimaan uang real yang masuk ke kas negara atau melalui pengesahan pendapatan. Nah, ini dia adalah contoh ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2014 dan 2013, yang mana ditunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Nah, realisasi pendapatan negara pada TA 2014 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak. Terus ada realisasi belanja negara pada tahun 2014. Terus ada juga alokasi anggaran sebesar, terus juga terakhir ada ringkasan realisasi anggaran tahun 2014 dan 2013. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang mana disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai saldo anggaran lebih awal yang berasal dari nilai SAL pemerintah pusat awal tahun anggaran berjalan, penggunaan saldo anggaran lebih di tahun anggaran berjalan atau SILPA atau SIPAK yang berasal dari laporan realisasi anggaran tahun anggaran berjalan, penyesuaian pembukuan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi sistem anggaran laporan, dan SILPA atau SIPA. Seluruh penyesuaian koreksi yang mempengaruhi perlu dengan catatan saldo anggaran lebih disajikan sebagai penyesuaian saldo anggaran lebih pada tahun berjalan, atau tidak dilakukan penyesuaian terhadap saldo anggaran lebih awal. Berikutnya ada laporan operasional atau LO. Laporan operasional atau LO ini disusun berdasarkan data pendapatan, laporan operasional, beban, surplus, defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus atau defisit pos luar biasa yang dikompilasi dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan surplus laporan operasional yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang mana disusun berdasarkan nilai ekuitas awal yang berasal dari ekuitas awal pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan, surplus atau defisit laporan operasional yang berasal dari hasil akhir laporan operasional tahun anggaran berjalan, dan koreksi-koreksi langsung yang menambah atau mengurai ekuitas yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai ekuitas akhir yang akan disajikan di neraca. Selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK, yang mana disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, dan laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening EKPPN dan rekening bendahara umum negara, termasuk transaksi pengasahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan pinjaman, dan hibah luar negeri atau PHLN.
dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penaikannya melalui mekanisme direct payment serta pengesahan pendapatan belanja pada. Selanjutnya yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro. Pendekatan penyusunan laporan keuangan ini kebijakan akuntansi serta penjelasan dan daftar rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBN, laporan perubahan SAL neraca pemerintah pusat, laporan operasional, laporan ARKAS, dan laporan perubahan aktivitas serta informasi pentingnya dalam pengungkapan yang memadai. Nah, apa sih tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat? Yang pertama adalah untuk menjaga aset pemerintah pusat dan instansi di bawahnya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang keempat terakhir adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.